Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pembahasan soal ASPD Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal pemantapan persiapan ASPD Kabupaten Kulon Progo tahap 1 tahun 2022. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Yang ditanyakan adalah makna kata inkubasi pada kutipan teks tersebut adalah, jadi kata inkubasi ini artinya apa? Jika kita mengeceknya pada teks bacaan, kata inkubasi itu terletak di akhir kalimat, ya kan? Pada bagian di sini. Nah, inkubasi. Jadi inkubasi ini artinya apa? Untuk soal ini, jawabannya adalah yang C. Jadi inkubasi itu artinya masa dari saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh sampai saat timbulnya penyakit tersebut. Itu merupakan pengertian dari inkubasi. Kenapa yang A ini salah? Kalau yang A ini merupakan pengertian dari kata terinfeksi. Jadi kurang tepat. Kalau yang B ini merupakan pengertian dari kata autoimun. Sementara yang D ini merupakan pengertian dari kata demam, ya. Jadi untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Selanjutnya, tujuan penulisan teks tersebut adalah, yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks. Maka kita tentukan dulu mana kalimat utamanya dan mana kalimat penjelasnya. Dari hal itu, kita baru dapat menentukan tujuan dari pembuatan teks tersebut. Jika kita cermati dengan baik, kalimat utamanya pasti terletak di awal bacaan, ya kan? Pada bagian di sini. Nah, hutan merupakan komponen kunci dari pengolahan daerah aliran sungai, atau yang kita kenal dengan istilah DAS. Nah, sementara pada bagian di sini, kalimat kedua sampai dengan kalimat terakhir, merupakan kalimat penjelasnya yang sifatnya itu menjelaskan isi dari kalimat utama tadi. Nah, di kalimat utama dia menyebutkan tentang definisi dari hutan yang mempunyai komponen kunci tentang pengolahan aliran sungai. Jadi hutan ini memiliki berbagai macam fungsi, ya kan? Maka dijelaskan di kalimat penjelasnya. Pertama, hutan itu berfungsi untuk menjaga persediaan dan kualitas air tawar. Itu merupakan manfaat yang pertama. Kemudian, hutan juga bermanfaat untuk menjaga ekologi bumi. Kemudian yang ketiga, ternyata hutan itu juga dimanfaatkan sebagai persediaan air yang ada di perkotaan. Secara tidak langsung, dari hal tadi kita dapat menemukan kalau hutan itu memiliki berbagai macam fungsi. Dengan demikian, kita dapat menentukan tujuan dari soal ini adalah yang A, menjelaskan berbagai fungsi hutan bagi kehidupan manusia di kota besar. Nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai. Jadi kita harus mencari dari 4 opsi ini, manakah yang sesuai dengan bacaan di atas. Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, ya. Kenapa yang A ini salah? Yang A ini dikatakan Swiss merupakan negara yang terbaik dalam menjaga, melindungi dan melestarikan marga satwa di dunia. Salahnya di sini, ya. Marga satwa. Kita ketahui arti dari kata marga satwa itu adalah kawasan hutan yang berisi keanekaragaman hewan. Padahal di teks bacaan ini lebih menekankan pada negara yang memanfaatkan sumber daya air dan manusianya. Jadi kurang cocok nih yang A. Kemudian yang B. Yang B dikatakan seluruh kebutuhan listrik di Swiss dapat terpenuhi dari pembangkit listrik tenaga air yang ramah lingkungan. Yang B ini juga salah. Salahnya di mana? Salahnya di sini kan, seluruh kebutuhan listrik. Nah, padahal di teks bacaan di atas,
kebutuhan listrik itu hanya terpenuhi sebanyak 60% saja, bukan seluruhnya ya. Jadi kurang cocok juga yang B ini. Kemudian yang D juga salah. Yang D ini dikatakan pada saat ini negara Swiss memiliki hutan lindung dan marga satwa yang paling luas di dunia. Salahnya di mana? Salahnya di sini juga kan, hutan lindung dan marga satwa. Nah, padahal di teks bacaan ini tidak ada yang menjelaskan tentang hutan lindung dan marga satwa. Jadi kurang sesuai juga. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang C. Nomor 4, ide pokok paragraf tersebut adalah yang ditanyakan adalah ide pokok atau kita kenal dengan istilah gagasan utamanya. Maka kita tentukan dulu mana yang termasuk gagasan utama dan mana gagasan penjelasnya. Atau kita tentukan juga kalimat utamanya mana dan kalimat penjelasnya mana. Dan biasanya ide pokok atau gagasan utama itu terletak di kalimat utamanya. Dari bacaan ini kita ketahui kalau gagasan utamanya pasti terletak di awal bacaan, ya kan? Pada bagian sini, penerapan ekonomi sirkular dari berbagai pengolahan sampah, limbah, dan B3 mulai digencarkan. Ini merupakan gagasan utamanya dan kalimat utamanya. Sementara pada bagian di sini, kalimat kedua sampai dengan terakhir, ini merupakan kalimat penjelasnya yang sifatnya itu menjelaskan apa yang ada di gagasan utamanya tadi, ya kan? Nah, di kalimat utamanya tadi menjelaskan tentang penerapan ekonomi sirkular. Maka di kalimat penjelasnya dia menjelaskan tentang hal tersebut. Pertama, ternyata energi sirkular itu diolah menjadi bahan baku dan energi yang bermanfaat, ya kan? Pada bagian di sini kan, baik bahan baku dan bahan energi lainnya. Ini merupakan manfaat yang pertama. Kemudian, ternyata juga memiliki fungsi kan? Ya, fungsinya adalah untuk mengurangi masalah lingkungan, ya kan? Untuk mengurangi masalah lingkungan. Ini merupakan manfaat yang kedua. Kemudian, dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan mengatasi perubahan iklim, ya kan? Nah, pada bagian terakhir nih, menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat mengatasi perubahan iklim. Ini juga merupakan sifatnya menjelaskan gagasan utama tadi. Nah, dari informasi tadi kita dapat menentukan ide pokoknya itu berkaitan tentang apa, yaitu yang A, tentang gencarnya penerapan ekonomi sirkular, ya kan? Nah, hal ini kan sesuai dengan apa yang ada di gagasan utama yang terletak di kalimat utamanya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat adalah kalimat nomor berapa? Yang ditanyakan adalah hubungan sebab akibat. Biasanya hubungan sebab akibat itu ditandai dengan penggunaan konjungsi. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, nomor 4 dan nomor 5. Kita cek di nomor 4. Nomor 4 dikatakan salah satu penyebab tipisnya lapisan ozon adalah ulah manusia. Nah, di sini mana yang termasuk unsur sebabnya dan mana termasuk unsur akibatnya. Kita ketahui kalau ulah manusia ini merupakan penyebabnya. Sementara salah satu penyebab tipisnya lapisan ozon ini merupakan akibatnya. Ya, jadi ada hubungan sebab akibat di sini. Kemudian nomor 5. Nomor 5 dikatakan hal itu menyebabkan jumlah sinar ultraviolet yang memasuki bumi lebih banyak sehingga dapat memicu kanker kulit pada manusia. Nah, di sini ada penggunaan konjungsi sehingga, ya, yang menghubungkan adanya hubungan sebab akibat. Kalau yang bagian pertama ini, hal itu menyebabkan jumlah sinar ultraviolet yang memasuki bumi lebih banyak, ini merupakan bagian dari sebabnya. Sementara dapat memicu kanker kulit pada manusia, ini merupakan akibatnya. Jadi tepat jawabannya adalah yang D, nomor 4 dan 5. Nomor 6. Kalimat yang mewakili keseluruhan isi poster tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo memberikan ucapan selamat Hari Gizi Nasional dan mengajak masyarakat untuk
Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, mencegah stunting dan obesitas serta memenuhi gizi seimbang sehingga keluarga menjadi sehat dan negara kuat. Kenapa yang A ini salah? Mari kita lihat. Yang A ini dikatakan mencegah terjadinya stunting dan obesitas sehingga kesehatan dan kesejahteraan keluarga semakin meningkat. Salahnya di sini, kesejahteraan keluarga semakin meningkat. Kalau kesejahteraan keluarga ini biasanya berkaitan dengan sistem perekonomian. Sementara di poster ini lebih menekankan pada perbaikan gizi ya. Jadi kurang cocok. Kemudian yang C. Yang C dikatakan memenuhi gizi seimbang sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sehat dan negara yang kuat. Yang C ini juga salah karena tujuan pemenuhan gizi itu adalah untuk apa? Ini masih belum ada di bagian yang C ini. Jadi kurang jelas yang C. Kemudian yang D. Yang D ini juga salah. Yang D dikatakan memperhatikan permasalahan kesehatan sehingga keluarga menjadi sehat dan negara menjadi lebih kuat. Nah, jadi salahnya di mana? Salahnya di sini ya, permasalahan kesehatan. Nah, permasalahan kesehatan ini sifatnya sangat luas. Bisa penyakit lain, tidak hanya stunting dan obesitas, mungkin penyakit jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, padahal di poster ini lebih menekankan pada stunting dan obesitas. Jadi stunting itu merupakan proses gagal tumbuh kembang atau tidak tumbuh besar. Kalau obesitas itu merupakan kelebihan berat badan karena timbunan lemak yang ada di dalam tubuh. Ya, jadi kurang cocok juga yang opsi D ini. Dengan demikian, untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah yang B. Nomor 7, situasi yang kemungkinan muncul dalam masyarakat berkaitan dengan isi teks tersebut terdapat pada pernyataan nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 3. Ya, berarti yang nomor 2 ini kurang tepat, nomor 4 ini juga kurang tepat. Kita ketahui teks bacaan ini menekankan pada informasi tentang apa? Jadi teks ini dimulai dengan pernyataan, pada awal musim hujan ini, masyarakat Kulon Progo diminta untuk mewaspadai munculnya penyakit demam berdarah. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Hal itu dilakukan sebagai tindakan preventif sebelum demam berdarah menyerang warga. Pengurasan bak mandi perlu dilakukan secara rutin. Tempat-tempat yang kumuh dan berpotensi untuk sarang nyamuk perlu dibersihkan. Jadi ini berkaitan dengan pemberantasan nyamuk yang dapat menyebabkan demam berdarah, ya kan? Dari teks ini pernyataan apakah yang paling sesuai? Yang pertama, otomatis kita melakukan pembersihan tempat kumuh agar dapat mengurangi peluang nyamuk bersarang di tempat tersebut. Yang kedua, pengurasan bak mandi secara rutin akan mengurangi perkembangbiakan nyamuk, ya. Kalau yang nomor 2, ini lebih mengarah kepada asumsi, ya kan? Kemudian nomor 4 juga mengarah kepada asumsi. Sementara yang ditanyakan adalah situasi yang mungkin muncul. Berarti ini adalah prediksi yang akan kita lakukan. Jadi benar jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 3. Nomor 8, ringkasan isi teks tersebut adalah yang ditanyakan adalah ringkasan isi teks, ya. Berarti kita harus mencari 2 poin penting yang ada di 2 paragraf di atas, ya kan? Di sini ada paragraf 1 dan ada paragraf 2, ya kan? Nah, kita tentukan dulu poin-poin penting apa saja yang ada di masing-masing paragraf. Kita fokus di paragraf pertama dulu. Yang pertama itu berkaitan dengan petir yang memiliki energi yang sangat besar. Itu merupakan poin yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan kekuatan petir itu sendiri yang memiliki daya yang cukup dahsyat, ya kan? Ini merupakan poin yang kedua. Kemudian kita fokus di paragraf kedua. Paragraf kedua ini lebih menekankan pada suhu di jalur sambaran petir, ya kan? Jadi sambaran petir itu memiliki suhu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 10.000 derajat Celcius. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, penyebab petir dapat menghancurkan apapun, ya kan? Karena kekuatannya yang lebih dari 10 kali lipat,
ya kan? Maka petir itu dapat membakar dan menghancurkan apapun, ya kan? Ini merupakan poin yang penting yang kedua. Maka dari poin penting yang telah kita dapat dari dua paragraf tadi, kita dapat menentukan nih, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, ya. Petir memiliki energi yang sangat besar dan membakar serta menghancurkan unsur yang ada di muka bumi dengan sekali sambaran. Nah, ini merupakan poin yang pertama yang ada di paragraf pertama. Kemudian membakar serta menghancurkan ini sampai dengan sekali sambaran ini merupakan informasi di paragraf kedua. Ya, jadi kedua-duanya ada. Kenapa yang A salah? Yang A ini hanya menekankan informasi yang ada di paragraf kedua saja. Sementara yang pertama tidak ada. Yang B juga salah. Yang B ini hanya menekankan informasi di paragraf pertama, ya kan? Yang D juga salah karena hanya menekankan informasi di paragraf kedua. Satu-satunya jawaban yang menyebutkan informasi pertama dan informasi kedua adalah yang C. Selanjutnya nomor 9, simpulan paragraf tersebut adalah yang ditanyakan adalah simpulan atau konklusinya, ya. Untuk soal ini kita dapat menentukan dulu informasi ataupun apa saja yang ditekankan pada bacaan di atas. Setelah kita membaca dengan teliti, barulah kita dapat menentukan simpulan dari bacaan tersebut. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Garam yang dilarutkan dalam air dapat menghantarkan listrik karena terjadi ionisasi. Informasi kenapa D ini merupakan jawaban yang tepat dapat kita temukan mulai dari kalimat yang pertama, ya kan? Di sini dikatakan garam dapat menghantarkan arus listrik dengan baik, tetapi harus dilarutkan terlebih dahulu dalam cairan, misalnya air. Berarti kan ketika garam itu dilarutkan ke dalam air, maka garam tersebut dapat menghantarkan arus listrik karena terjadi ionisasi. Jadi tepat nih, jawabannya adalah yang D. Nomor 10. Kalimat yang menyatakan fakta adalah kalimat nomor berapa? Yang ditekankan di sini adalah kalimat fakta. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 3. Mari kita cek nomor 1. Nomor 1 dikatakan Arboretum bambu di Suaka Margasatwa Sermo terletak di Hargowilis Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Nah, ini merupakan fakta. Berarti kan Arboretum bambu ini pasti terletak di Margasatwa di daerah Sermo yang terletak di daerah Kabupaten Kulon Progo. Jadi tepat nih, yang satu merupakan fakta. Kemudian nomor 3. Nomor 3 dikatakan, kini arboretum ini terdapat 12 jenis bambu. Nah, berarti kan ini informasi yang menekankan kalau sekarang arboretum ini memiliki 12 jenis bambu. Jadi nomor 3 ini juga merupakan fakta. Jadi tepat nih, jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 3. Nomor 11. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah menggunakan. Untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Teks 1 menggunakan makna konotasi dan teks kedua menggunakan makna denotasi. Di mana letak makna konotasi pada teks pertama? Makna konotasi teks pertama dapat kita temukan pada bagian sini sebagai kuncup bunga yang akan mekar. Ini kan memiliki makna kedua. Arti dari kuncup bunga yang akan mekar ini seperti apa? Jadi kan ini merupakan kalimat yang memiliki makna konotasi. Ya. Kemudian teks kedua. Teks kedua ini lebih mengarah pada makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Misalkan di sini, batik. Batik ini definisinya apa? Jadi batik merupakan kerajinan yang punya nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari kebudayaan negara Indonesia. Sehingga pengertian dari kata batik tadi dapat kita maknai sebagai makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Sementara makna konotasi merupakan makna yang tidak sebenarnya. Jadi benar jawabannya adalah yang C. Nomor 12. Penyajian kedua teks tersebut menggunakan pola
Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Teks 1 menggunakan pola perbandingan, sedangkan teks kedua menggunakan pola sebab akibat. Mari kita lihat di teks pertama. Jadi di teks pertama ini ada dua hal yang sifatnya itu dibandingkan, yaitu dua binatang ya. Yang pertama adalah kupu-kupu dan yang kedua adalah binatang ngengat ya. Informasi yang pertama, dia membandingkan tentang jenis dari kedua binatang tadi. Jadi kalau ngengat itu memiliki jenis sekitar 250.000 jenis. Sementara kupu-kupu hanya memiliki 15.000 jenis. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata kupu-kupu itu lebih aktif pada siang hari. Sementara ngengat ini lebih aktif di malam hari. Ini juga ada dua hal yang dibandingkan. Nah, jadi benar nih, teks pertama itu lebih menekankan pada pola perbandingan. Kemudian pada teks kedua, kenapa dia menekankan pada hubungan sebab akibat? Pertama, pasti ada informasi yang sifatnya itu membandingkan dua hal yang bertentangan. Pertama, di sini ada nyamuk membawa berbagai macam penyakit serius di muka bumi. Karena menghisap darah, serangga ini dapat menyebarkan malaria dan demam kuning. Ini juga menekankan pada informasi yang menyebutkan hubungan sebab akibat. Ya, ternyata penyakit yang ada di muka bumi ini seperti malaria dan demam kuning ini disebabkan oleh binatang bernama nyamuk. Ya kan, ada hubungan sebab akibat. Kemudian di sini dikatakan juga mulut nyamuk berbentuk jarum sehingga bisa menembus kulit untuk menghisap darah manusia, kuda, dan hewan lain. Nah, jadi penyebabnya adalah nyamuk yang memiliki mulut seperti jarum. Akibatnya dia bisa menembus kulit binatang yang dihisapnya, termasuk juga manusia. Jadi kan ada hubungan sebab akibat juga di situ. Jadi tepat teks kedua ini menjelaskan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 13. Bukti bahwa Diana mudah marah ditunjukkan pada bagian cerita nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 3. Mari kita cek nomor 1. Nomor 1 dikatakan, Lian berhasil membuat adiknya angkat bicara. Rupanya adiknya kesal karena ibu menggunakan gawai dengan tidak benar. Senang mengunduh banyak aplikasi, lalu segera bergegas protes karena tidak dapat mengunduh lagi. Ini kan menunjukkan kalau sebenarnya si Diana ini, ya, adiknya ini yang bernama Diana merupakan seorang adik yang cukup kesal dan mudah marah karena melihat tingkah laku ibunya, ya kan? Jadi ibunya itu suka mengunduh aplikasi yang banyak. Dan adiknya ini protes karena ibunya ini menggunakan gawai dengan cara yang tidak benar. Nah, pada bagian di sini kan, gawai dengan tidak benar. Nah, jadi benar nomor 1 ini menjelaskan kalau sebenarnya Diana itu mudah marah. Jadi dia marah pada ibunya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 dikatakan, Bu, itu hoax. Masa ibu percaya? Kalau ibu pencet linknya, gawai ibu bisa makin error. Benar saja, Diana langsung menghujani ibu tentang cara penggunaan gawai dengan baik dan benar. Nah, di sini letak marahnya. Bu, itu hoax. Masa ibu percaya? Kalau ibu pencet linknya, gawai ibu bisa makin error. Ini kan menjelaskan kalau sebenarnya Diana itu kesal dengan tingkah laku yang dilakukan ibunya. Karena ibunya itu mudah sekali termakan dengan berita hoax ya. Jadi si Diana ini cukup kesal dengan tingkah laku ibunya tadi. Jadi benar nomor 3 ini juga merupakan bukti kalau Diana mudah marah. Otomatis nomor 13 jawabannya adalah yang A. Nomor 14. Peristiwa yang terjadi dalam kutipan cerita tersebut adalah. Untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Bu Lala menjelaskan cara belajar jujur dengan pohon kejujuran. Nah, di mana bukti kalau peristiwa opsi C ini merupakan bagian yang penting dalam cerita di atas? Jika kita perhatikan, teks bacaan ini merupakan teks dengan setting yang ada di sekolah, ya. Jadi pada bagian di sini ada instruksi dari Bu Lala untuk membuat pohon, ya, pohon kejujuran di kelasnya. Kemudian pada bagian di sini juga ada instruksi dari Bu Lala kepada anak-anak untuk membuat pohon kejujuran.
di mana pohon kejujuran itu akan dijadikan sebagai bentuk introspeksi dan penilaian oleh Bu Lala agar menilai tingkat kejujuran anak-anaknya. Kemudian hasil kejujuran itu akan dilaporkan Bu Lala kepada orang tuanya ketika pengambilan raport. Ya, jadi benar ya, untuk nomor 14 ini jawabannya adalah yang C. Nomor 15, alasan semut memisahkan diri dari teman-temannya adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Karena semut itu ingin mencari sumber makanan baru untuk teman-temannya. Ya kan? Pada bagian sini ya, aku berniat mencari sumber makanan baru untuk teman-temanku itu, jelas semut. Jadi ini alasan semut kenapa dia memisahkan diri dari teman-temannya. Ya, sementara yang A ini salah. Kenapa yang A ini salah? Karena yang A ini merupakan asumsi dari capung. Kemudian yang C juga salah. Yang C ini juga bukan merupakan alasan semut memisahkan diri, tetapi penyebabnya, ya. Kemudian yang D ini juga salah. Yang D ini juga sama seperti yang C ya, merupakan penyebabnya. Kenapa semut itu pergi keluar dari rumahnya? Karena persediaan makanannya itu habis. Jadi ini merupakan penyebab juga. Satu-satunya jawaban yang sifatnya itu menjelaskan alasan semut memisahkan diri dari teman-temannya adalah yang B. Nomor 16. Latar suasana kutipan cerita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, takut. Ya, namun kita pahami dulu antara dua opsi yang paling berkaitan dengan teks bacaan di atas. Yang pertama ada cemas dan yang kedua ada takut. Jadi kalau cemas itu merupakan perasaan risau hati karena khawatir, takut akibat dari suatu kabar atau mendengar kabar yang sifatnya itu mengkhawatirkan. Jadi itu merupakan pengertian dari kata cemas. Sementara takut itu merupakan perasaan gentar menghadapi sesuatu yang dianggap menimbulkan bencana, ya. Jadi untuk nomor 16 ini jawaban yang paling mendekati itu adalah yang B, rasa takut, ya kan? Di mana bentuk takutnya? Bentuk takutnya dapat kita temukan pada kalimat ke-10, ya. Pada bagian di sini. Aku tak tahu siapa dua orang yang terus mengejarku tadi. Ini kan menimbulkan perasaan ketakutan yang dialami tokoh si aku ini karena dia itu dikejar oleh dua orang yang tidak dikenalinya. Maka dia memilih untuk bersembunyi di suatu tempat yang sifatnya itu sangat gelap dan tidak ada seseorang pun yang ada di dalam gua tersebut. Ya kan? Jadi benar nih, nomor 16 ini lebih tepatnya adalah yang B, rasa takut. Nomor 17, pengarang menggambarkan watak tokoh aku dengan cara, untuk soal ini jawabannya adalah yang C, melalui tingkah laku tokoh. Nah, di mana letaknya sehingga kita dapat menentukan kalau sebenarnya nomor 17 ini jawabannya adalah yang C. Pada bagian di sini ya. Nah, pada bagian di sini menunjukkan tentang perilaku yang tidak sopan dan tidak menghargai orang lain. Ya, ada tingkah laku di situ. Atau istilahnya di sini tokoh aku ini sebagai orang yang sifatnya itu egois. Jadi ada tingkah laku egois pada bagian kutipan ini. Dengan demikian nomor 17 ini jawabannya adalah yang C. Nomor 18, kutipan tersebut merupakan struktur cerpen bagian apa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, komplikasi. Ya, kalau orientasi itu merupakan pengenalan suatu peristiwa, mulai dari latarnya apa, tokohnya siapa, kemudian awal ceritanya seperti apa. Kalau komplikasi itu merupakan bagian di mana konfliknya itu mulai muncul. Sementara resolusi itu merupakan konflik yang mulai menemukan jawaban atau konfliknya itu mulai mereda. Ya, dan kita ketahui pada bacaan ini lebih menekankan pada adanya konflik, yaitu warga mulai kesal dengan ular ikan yang telah merobek kerambanya mereka, ya, sehingga mereka merasa dirugikan.
Jadi benar, nomor 18 ini lebih mengarah kepada komplikasi atau cerita yang mengarah pada munculnya suatu konflik. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 19, makna simbol kambing hitam, ya, makna simbol kambing hitam dalam kutipan cerpen tersebut adalah kita ketahui kambing hitam itu terletak pada bagian di sini ya, pada bagian di sini. Nah, di sini kambing hitam. Nah, kira-kira kambing hitam ini artinya apa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, penyebab terjadinya wabah di masyarakat. Jadi kambing hitam itu dapat kita umpamakan sebagai akar permasalahannya, ya kan? Akar permasalahan kenapa wabah itu terjadi di daerah tersebut. Dengan demikian jawabannya adalah yang B. Nomor 20. Amanat dalam kutipan fabel tersebut terletak pada nomor berapa? Yang ditanyakan adalah amanat, ya. Untuk soal ini jawabannya adalah yang D, nomor 2 dan nomor 4, ya. Kenapa nomor 1 ini salah dan nomor 3 ini juga salah? Yang nomor 1 dikatakan, lakukanlah yang sudah biasa dilakukan sehingga tidak mempersulit diri sendiri. Nah, kalau yang nomor 1 ini salahnya di sini ya, biasa dilakukan, ya kan? Yang biasa dilakukan itu yang seperti apa? Ini masih mengambang untuk nomor 1 ini, jadi belum bisa ditekankan sebagai suatu amanat. Kemudian yang nomor 3, dikatakan jangan mudah percaya kepada penjelasan orang lain meskipun logis dan benar. Kalau yang 3 ini juga bukan merupakan sebuah amanat ya, jadi kurang tepat juga. Satu-satunya jawaban yang menyebutkan opsi sebagai amanat adalah nomor 2 dan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 21, sudut pandang yang digunakan dalam kutipan cerpen tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D, orang ketiga serba tahu. Yang biasanya orang ketiga itu ditandai dengan penggunaan kata ia atau dia atau nama orang ya. Jadi penulis menempatkan orang ketiga serba tahu itu mengetahui segala informasi kejadian dalam cerita tersebut. Jadi tepat nih, nomor 21 jawabannya adalah yang D. Nomor 22. Akibat konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah Toko Terino. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, menyesal telah melamun di dalam kelas ya. Kenapa yang B ini salah? Kalau yang B ini lebih mengarah kepada konfliknya ya. Sementara yang C ini juga salah. Kalau yang C ini tidak ada hubungannya dengan teks bacaan di atas, ya kan? Kemudian yang D juga salah karena ini lebih mengarah kepada penyebab konfliknya. Padahal yang ditanyakan di sini adalah akibat konflik. Yang mengarah pada akibat konflik, jawabannya adalah yang A. Nomor 23. Perbedaan pola pengembangan pada kedua kutipan cerita tersebut adalah, karena di sini semuanya diawali dengan kata diawali, kemudian teks kedua juga ada diawali semua, maka kita fokus saja pada awal bacaannya saja. Sementara bagian akhirnya kita abaikan. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Teks 1 itu diawali dengan pengenalan tokoh, sementara teks kedua diawali dengan pengenalan latar. Ya. Di mana letak pengenalan tokoh pada teks pertama? Di sini ya. Awas dia masuk ke semak. Ini merupakan awal cerita yang dimulai dengan pengenalan tokoh, ya kan? Tokoh si dia ini. Kemudian di teks kedua, dia diawali dengan pengenalan latar, ya, yaitu di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Ini merupakan latar tempatnya. Jadi benar, nomor 23 jawabannya adalah yang B. Nomor 24, perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Teks 1 itu lebih banyak menggunakan kalimat bermajas, sementara teks kedua lebih menggunakan kata-kata yang sifatnya itu ungkapan.
Ya, mari kita cross check. Teks 1 ini ada penggunaan kalimat bermajas yang dapat kita temui pada bagian di sini. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut menerpa wajah dan tanganku. Ini juga merupakan majas. Kemudian pada bagian di sini ya, cucuran air yang ditumpahkan dari langit. Ini juga merupakan sebuah majas. Jadi tepat, teks 1 ini menjelaskan tentang penggunaan kalimat bermajas. Kemudian di teks kedua, dia menggunakan kata-kata yang sifatnya itu ungkapan. Misalkan di sini, aku memutar langkah. Ini sebuah ungkapan. Kemudian ada juga pada bagian di sini, aku benar-benar akan merasa sebatang kara. Ini juga merupakan sebuah ungkapan. Kemudian ada lagi tidak? Misalkan di sini sedang membalik tanah, ini juga ungkapan. Kemudian deru mesin, ini juga merupakan sebuah ungkapan. Jadi benar, untuk soal nomor 24 ini jawabannya adalah yang D. Nomor 25, komentar yang sesuai dengan kutipan fabel tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Sikap tokoh Tufi yang menyombongkan diri tidak pantas ditiru. Kenapa yang A ini salah? Yang A ini dikatakan sikap tokoh Tufi yang mau membantu sahabatnya patut ditiru. Padahal salahnya di sini kan, si Tufi itu tidak mau membantu sahabatnya, ya kan? Jadi kurang tepat. Kemudian yang C ini juga salah. Yang C dikatakan sikap tokoh Piku dan Caki yang menang sendiri tidak pantas ditiru. Yang C ini juga salah. Karena apa? Karena pada teks di atas, kedua orang tadi mencoba untuk menasehati si Tufi, ya kan? Pada bagian di sini nih. Nah, jadi kurang tepat juga yang C ini. Kemudian yang D juga salah. Yang D dikatakan sikap Piku dan Caki yang membantu mensukseskan pesta patut ditiru. Padahal kedua orang ini hanya sebagai tamu, bukan sebagai dua orang yang membantu mensukseskan pesta tersebut. Jadi kurang tepat juga yang D. Satu-satunya jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 26, perbaikan penggunaan kata membawakan dan menyebabkan yang tepat adalah, jadi kata membawakan ini salah, kemudian menyebabkan ini salah. Perbaikan yang tepat yang mana? Untuk soal ini, jawaban yang paling tepat adalah yang A, menyanyikan dan meningkatkan. Ya, karena di sini lagu Indonesia Raya otomatis berkaitan dengan aktivitas bernyanyi, ya kan? Kemudian rasa kecintaan kita ini berkaitan dengan tingkat emosional, berarti harus ditingkatkan. Jadi jawabannya tepat nih, jawabannya adalah yang A. Nomor 27, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang C, ya. Kenapa yang A ini salah, yang B ini salah, dan D ini salah? Nah, kita fokus pada bagian teks bacaan dulu. Di teks bacaan ini pada kalimat pertama ini menekankan pada kreativitas siswa, ya kan? Nah, di sini membicarakan tentang kreativitas siswa. Maka kita cari saja kalimat lanjutan yang menyebutkan kreativitas siswa itu yang mana? Hanya di opsi C kan? Kalau yang A ini dikatakan Indonesia termasuk negara yang kurang mendukung program tersebut sehingga diremehkan negara lain. Padahal pada kalimat sebelumnya tadi menunjukkan pemerintah mendukung program tersebut kan? Jadi kan tidak sesuai. Kemudian yang B dikatakan pemerintah telah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengembangkan program tersebut. Nah, di sini salahnya, mengeluarkan dana, ya. Padahal di teks bacaan tadi tidak ada info yang menjelaskan tentang pengeluaran dana oleh pemerintah, ya kan? Jadi kurang tepat juga. Yang D, langkah tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu lomba, sayembara, kompetisi, dan olimpiade. Nah, yang D ini juga salah, karena pada kalimat sebelumnya masih membicarakan tentang program kreativitas siswa, bukan kepada langkah-langkah kegiatannya. Jadi kurang tepat juga yang D. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang C.
Nomor 28, susunan petunjuk tersebut yang tepat adalah. Untuk menjawab soal ini, maka kita tentukan dulu langkah pertamanya apa dan langkah terakhirnya apa. Karena di sini angka 5 semua, otomatis langkah pertamanya adalah di nomor 5. Kemudian di sini langkah terakhirnya ada nomor 6 dan 4. Kita baca nih nomor 6. Ulangi beberapa kali hingga mata kelihatan segar dan tidak bengkak. Kemudian nomor 4, letakkan kedua kapas lembab tersebut pada kedua belah mata. Yang mana yang lebih tepat? Kalau petunjuk teks bacaan ini berkaitan dengan cara menghilangkan bengkak di mata, otomatis yang nomor 6 kan? Dengan demikian nomor 4 ini salah, yang C ini salah. Nah, sekarang kita fokus ke langkah keduanya antara nomor 3 dan nomor 1. Langkah pertamanya tadi, ambil kapas secukupnya, kemudian bagilah menjadi 2 bagian. Ya kan? Langkah yang tepat yang mana? Nomor 3 atau nomor 1? Nomor 1 dikatakan basahi dengan air es. Nomor 3 lalu diamkan beberapa menit. Ya kan? Nah, yang mana yang lebih tepat? Antara nomor 3 dan nomor 1. Yang jelas yang lebih tepat itu adalah yang nomor 1. Berarti ini langkah keduanya. Basahi dengan air es. Ya kan? Dengan demikian nomor 3 ini salah. Berarti yang A ini kurang tepat. Jadi tinggal 2 opsi nih, antara yang B dan D. Maka kita cari langkah ketiganya antara nomor 4 dan nomor 3. Nomor 4 dikatakan letak kedua kapas lembab tersebut pada kedua belah mata. Kemudian langkah ketiganya lalu diamkan beberapa menit. Manakah yang lebih cocok? Nah, jika teman-teman jeli tadi, di sini pada langkah keduanya itu basahi dengan air es. Otomatis kapasnya itu masih dalam kondisi lembab atau masih dalam kondisi basah, ya kan? Jadi langkah ketiganya di sini, karena di sini ada kata kapas lembab, ya kan? Jadi jawabannya untuk soal ini adalah yang B, ya kan? Karena di sini nomor 3, jadi salah. Jadi langkah pertamanya nomor 5, langkah kedua nomor 1, langkah ketiga nomor 4, langkah keempat nomor 3, ya kan? Langkah kelimanya nomor 2, dan langkah keenamnya adalah nomor 6. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 29. Variasi yang dapat menggantikan kata meluruhkan pada paragraf tersebut adalah, ya, jadi kata meluruhkan ini harus diganti dengan kata apa? Ya, untuk soal ini jawabannya adalah yang D, melarutkan. Nah, tapi kita pahami dulu nih masing-masing kata dari keempat opsi ini. Kalau yang pertama, menggugurkan. Menggugurkan itu berkaitan dengan menyebabkan runtuh. Jika kita kaitkan dengan kalimat, misalkan, pohon itu mulai menggugurkan daunnya. Jadi kurang cocok nih pada teks bacaan di atas. Kemudian merontokkan. Merontokkan itu merupakan melepaskan bagian dari tempatnya. Contohnya itu misalnya, Ani merontokkan rambutnya kemarin. Jadi kurang cocok juga dengan paragraf di atas. Kemudian menjatuhkan. Menjatuhkan itu merupakan menyebabkan atau membuat jatuh. Misalnya contoh kalimatnya itu, dia menjatuhkan bola dari ketinggian. Nah, jadi kan kurang tepat juga jika kita kaitkan dengan bacaan di atas. Sementara melarutkan itu berarti menjadikan larut. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ibu melarutkan obat sebelum diminum Adi. Nah, jadi yang paling tepat dan paling mendekati jika kita kaitkan ataupun kita masukkan kata-kata ini ke bagian paragraf di atas untuk menggantikan kata meluruhkan, itu yang mana? Otomatis yang D kan, melarutkan. Karena di sini sifatnya itu melarutkan timbunan lemak, ya kan? Hampir sama konteksnya ketika kita itu melarutkan obat sebelum diminum seseorang. Nah, jadi benar nih, jawabannya adalah yang D. Kemudian nomor 30, kalimat tidak efektif terdapat pada nomor berapa? Untuk soal ini kita lakukan cross check dulu dari masing-masing kalimat yang ada. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Membaca mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam peningkatan kualitas kehidupan manusia. Nah, apakah ini kalimat efektif atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena di sini ada pemborosan kata pada bagian di sini.
ada penggunaan kata sangat, kemudian ada juga penggunaan kata sekali. Jadi ini boros sifatnya. Kemudian nomor 2, membaca akan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mereka yang melakukannya. Kurang tepatnya di mana? Kurang tepatnya di sini ya, membaca akan mampu meningkatkan. Nah, di sini ada kata akan dan mampu. Ini merupakan kata yang sifatnya pemborosan. Kita pilih salah satunya saja. Otomatis yang nomor 2 juga salah ya. Kemudian nomor 3, upaya membangun kesadaran masyarakat untuk gemar membaca dilakukan dengan berbagai macam-macam cara. Nah, salahnya di sini ya, macam-macam. Kita gunakan satu kata saja, jadi macam cara. Jadi nomor 3 kurang efektif juga. Nomor 4, budaya membaca dapat menjadikan mereka sebagai generasi masa depan yang berkualitas. Nah, ini efektif. Jadi satu-satunya kalimat yang efektif adalah nomor 4. Sementara di sini ada 2 pilihan, ya kan? Otomatis tidak ada jawabannya untuk soal nomor 30. Itu menurut pendapat saya, dan mungkin apabila teman-teman mendapatkan jawaban berbeda dari guru-guru yang lain ataupun pembahasan di video yang lain, saya persilakan bagi teman-teman untuk menentukan sendiri manakah jawaban yang paling tepat. Nomor 31, penggunaan kata tidak baku ditandai dengan kata bernomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, nomor 2 dan nomor 3. Mari kita lihat nomor 2. Nomor 2 tulisannya seperti ini ya, keterampilan. Seharusnya keterampilan, ya kan? Nomor 3 tulisannya seperti ini, berpikir. Seharusnya berpikir. Ya, jadi tepat jawabannya adalah yang C. Nomor 32, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, mengonsumsi dan terserang. Kenapa jawabannya adalah yang B? Kita lihat di sini pada bagian kotak kedua. Di sini ada kata tidak mudah yang menunjukkan adanya tingkatan taraf ya. Biasanya itu ditandai dengan penggunaan kata tidak mudah, sangat, paling, ya seperti itu. Otomatis jika ada kata-kata seperti itu harus diikuti dengan kata yang diawali imbuhan ter, ya kan? Jadi ini benar, terserang, ya kan? Kemudian kenapa yang benar itu adalah yang B? Di sini mengonsumsi bukan mengkonsumsi. Nah, kita ketahui kalau imbuhan meng itu jika melekat pada kata dengan fonem awal atau huruf awal yang diawali dengan huruf awal K, T, S, dan P, maka huruf awalnya itu meluluh atau hilang atau melebur. Contoh lain, misalkan di sini, imbuhan meng ditambahi dengan kata kuning menjadi menguning. Itu konteksnya sama dengan meng ditambah konsumsi menjadi mengonsumsi. Jadi tepat jawabannya adalah yang B. Nomor 33, alasan ketidaktepatan pada penggunaan kata produksi dan impor adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Ya, jadi kata produksi ini digantikan dengan produktivitas, sementara diimpor ini digantikan dengan kata diekspor. Kalau diimpor itu berarti masuknya barang ke Indonesia, padahal di sini ke Amerika ya, berarti ke luar negeri, seharusnya diekspor. Kemudian produksi. Kalau produksi itu artinya proses mengeluarkan hasil. Ya, seharusnya diganti dengan produktivitas yang berarti kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Ya kan? Kalau kata produk ini berarti barangnya atau produknya. Ya, jadi kurang tepat. Satu-satunya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nomor 34, agar menjadi paragraf yang padu, kalimat nomor 5 diubah menjadi. Nah, jika kita perhatikan kalimat nomor 1, 2, 3, dan 4, ini fokusnya itu masih kepada siswa atau peserta didik, ya kan? Sementara yang nomor 5, ini fokusnya adalah kepada gurunya, ya, bagi pendidiknya, bukan kepada siswanya.
otomatis tidak padu atau tidak kohesi dan koherensi, ya kan? Otomatis nomor 5 ini harus kita ganti, ya kan? Jawaban untuk soal nomor 34 adalah yang A, ya kan? Yang masih membicarakan tentang peserta didik, ya kan? Kenapa yang B ini salah? Yang B ini menekankan kepada orang tua, bukan kepada peserta didiknya, jadi kurang tepat. Kemudian yang C kenapa salah? Yang C ini dikatakan dampak negatif lainnya adalah banyaknya peserta didik yang putus sekolah, terutama di daerah pelosok. Nah, di sini ya salahnya, yang putus sekolah. Padahal teks bacaan tadi masih membicarakan tentang pandemi karena gadget, ya kan? Jadi kurang tepat nih yang C. Kemudian yang D. Yang D ini sama ya, dia juga masih menekankan pada pendidiknya, bukan kepada siswanya. Otomatis jawaban untuk nomor 34 ini adalah yang A. Nomor 35. Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, menggunakan dua konjungsi ya. Di sini ya konjungsinya. Ini konjungsi pertama, ini konjungsi kedua. Karena ini sifatnya adalah kalimat majemuk di mana statusnya itu induk kalimat diawali anak kalimat, ya kan? Jadi anak kalimatnya berada di depan, kemudian baru induk kalimatnya. Otomatis konjungsi di sini tidak diperlukan, harus dihilangkan saja. Dengan demikian jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 36, penulisan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang B, nomor 1 dan nomor 4. Jadi nomor 2 ini salah penulisannya, nomor 3 ini juga salah. Nomor 2 salahnya di mana? Salahnya ada di sini. Seharusnya di sini ada tanda koma karena ini sifatnya apositif ya. Jadi ini menjelaskan satu rangkaian yang sama. Kemudian di sini komanya kita hilangkan saja. Kemudian nomor 3, salahnya di mana? Salahnya di sini, sekabupaten. Seharusnya di sini ada tanda baca strip ya. Strip baru diikuti kata kabupaten. Jadi salah nih penulisannya. Otomatis yang paling benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Selanjutnya nomor 37. Perbaikan tanda baca yang tepat terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk soal ini jawabannya adalah yang A, nomor 1 dan nomor 3. Mari kita lihat nomor 1. Nomor 1 salahnya di mana? Salahnya di sini ya, seharusnya diganti dengan tanda tanya. Jadi di sini sudah benar. Kemudian nomor 3. Nomor 3 di sini salahnya di mana? Salahnya di sini ya. Tanda koma ini seharusnya kita ganti dengan tanda baca titik koma. Di sini karena menyebutkan informasi yang lain, kemudian di sini juga menyebutkan informasi yang berbeda. Jadi harus diikuti dengan tanda baca titik koma. Jadi tepat jawabannya adalah yang A. Nomor 38. Perbaikan yang paling tepat terdapat pada nomor. Untuk soal ini jawabannya adalah yang C, nomor 2 dan nomor 3. Mari kita fokus dulu ke sini ya. Di sini dikatakan kalau kata gubuk seharusnya diganti dengan gubuk ya. Jadi K ini diganti dengan G. Apakah benar? Salah ya. Jadi gubuk ini salah. Penulisan yang benar adalah seperti ini. Ini yang benar. Kemudian nomor 2, tumbukan di sini double K seharusnya diganti dengan tumbukan. Nah, jadi yang ini salah. Yang benar adalah yang sini, ya kan? Kemudian gule seharusnya diganti gulai. Ya, apakah benar? Jadi yang benar yang sini ya, gulai. Sementara di sini kurang tepat. Kemudian pasar diawali dengan huruf P besar, kemudian diganti dengan huruf P kecil. Apakah benar? Jika kita lihat di kalimat nomor 4. Nah, di sini Pasar Kramat Jati. Nah, penulisannya sudah benar ya. Ini merupakan nama tempat. Otomatis yang nomor 4 ini salah. Dengan demikian, jawaban yang paling benar adalah nomor 2 dan nomor 3. Jadi, opsi C inilah jawabannya.
Nomor 39. Alasan yang tepat tentang kesalahan penulisan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Huruf kapital seharusnya digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama hari ya. Jadi di sini minggu ini harus diikuti dengan huruf M besar ya. Jadi tepat nih, jawabannya adalah yang D. Sementara yang A ini salah. Yang A ini dikatakan huruf kapital seharusnya digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama geografi yang bukan nama diri. Nah, yang sini salah. Seharusnya tidak ditulis dengan huruf kapital, ya kan? Salahnya di situ. Kemudian yang B juga salah. Huruf kapital seharusnya tidak digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama geografi. Nah, seharusnya ditulis dengan huruf kapital, ya kan? Jadi kurang tepat juga. Kemudian yang C dikatakan huruf kapital seharusnya digunakan sebagai huruf pertama dalam penulisan nama geografi. Nah, jika kita perhatikan yang C ini alasannya benar ya, tetapi pada konteks di sini nama geografinya sudah benar semua cara penulisannya. Jadi tidak sinkron kan, otomatis C ini salah. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang D, karena di sini penulisannya salah, di sini alasannya benar. Nomor 40. Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B ya. Mari kita cross check satu persatu. Nah, yang A ini kenapa salah? Yang A dikatakan sumbangan buku yang diterima perpustakaan SMP Cendikia pada bulan Juli sampai dengan September paling sedikit diperoleh dari siswa kelas 8B. Ya kan? Mari kita lihat dulu nih, di 8A jumlahnya berapa, 8B berapa, 8C berapa, 8D berapa. Total dari keseluruhan di kelas 8A itu berjumlah 41, ya kan? 41. Kemudian di kelas 8B itu berjumlah 40. Kemudian di kelas 8C ini 39. Di kelas D 39 juga ya. Nah, karena di sini dikatakan yang paling sedikit diperoleh dari siswa kelas 8B. Padahal kelas 8B jumlahnya 40. Yang paling sedikit adalah di kelas 8C dan 8D. Jadi salah. Kemudian yang C dikatakan sumbangan buku dari siswa untuk perpustakaan SMP Cendikia paling banyak pada bulan September. Sedangkan paling sedikit pada bulan Agustus. Nah, salahnya di sini. Paling sedikit di bulan Agustus. Ya kan? Padahal yang paling sedikit itu adalah di bulan Juli, ya kan? Dengan poin 10, ya kan? Otomatis salah yang C. Yang D, jumlah sumbangan buku dari siswa untuk perpustakaan SMP Cendikia dari bulan Juli sampai September mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, padahal kita ketahui di sini di kelas 8A, 8B dan 8D ini mengalami penaikan, ya kan? Ini naik. Kemudian 8B juga naik, 8D juga naik. Sementara di kelas 8C pertama turun, tetapi dia naik lagi di bulan September. Otomatis tidak mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, yang D ini salah. Satu-satunya jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Ya, jadi itulah pembahasan soal PP ASPD Kulon Progo tahap pertama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak pembahasan video kali ini. Saya doakan teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal dalam tes ASPD yang akan datang. Kita bertemu lagi dalam pembahasan soal selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.